Shalom, anak-anak muda. Di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat penting. Dan saya percaya ini akan sangat membantu serta memberkatimu, terkhusus teman-teman yang sedang berpacaran ataupun menjalin kedekatan ataupun hubungan. Yaitu ciri pacar menyembunyikan sesuatu darimu. Jadi ada beberapa ciri yang akan coba saya bagikan. Dan saya berharap ini membantu teman-teman muda supaya engkau mengenal pacarmu atau dia yang coba dekat ke kamu. Apakah orang ini orang benar apa tidak? Apakah orang ini orang yang jujur atau tidak? Sehingga engkau bisa bersikap dengan bijaksana. Dan supaya engkau tidak dirugikan. Oke? So, berikut ini ciri pacar menyembunyikan sesuatu darimu. Yang pertama, setiap kali engkau punya kesempatan untuk memegang handphonenya atau membuka handphonenya, kamu tahu bahwa pacarmu ini atau cowok ini atau cewek ini atau siapapun Anda yang mendengarkan ini, kamu tahu bahwa orangnya bergaul. Intensitas untuk dia komunikasi atau orang menghubungi dia sangat tinggi. Karena dia bergaul, pintar ngomong, dan lain segala macam. Tapi setiap kali kamu memegang handphonenya, melihat handphonenya, atau melihat sosial medianya, selalu riwayat chat, riwayat telepon, dan lain-lain, itu selalu bersih. Jadi kamu nggak tahu apa aktivitas dia. Karena semua riwayat itu dia hapus. Pertanyaan saya, kenapa dia hapus? Kenapa? Ya, oh supaya jangan makan memori, biar memorinya jangan habis. Come on. Iya, oke, kalau memorinya sudah full, contoh setahun apa berapa bulan nggak pernah dibersihkan. Tapi kalau baru kemarin, hari ini dilihat udah bersih, besoknya lagi udah bersih. Ada apa? Kenapa rajin bersih-bersih? Ya, jadi coba perhatikan ini dengan baik. Ini salah satu ciri bahwa pacarmu atau dia yang dekat dengan kamu sedang menyembunyikan sesuatu darimu. Jadi coba cari tahu ini ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dia mempassword HP-nya atau handphonenya dari kamu. Dari saya berpacaran sampai saya menikah, saya dengan pasangan saya selalu terbuka mengenai handphone. Kami udah biasakan itu dari kami berpacaran. Mau sesibuk apapun kami, mau sehebat apapun, itu tidak jadi alasan untuk kemudian kami merahasiakan handphone kami. Ya, bayangin kalau kita memang mau serius menikah, harusnya sejak dari pacaran sudah mulai terbuka dong. Sudah mulai, ya silakan lihat handphone saya. Silakan juga saya melihat handphone, nggak jadi masalah. Nah, kalau dalam hal itu aja kita nggak lulus, gimana? Apa jaminan bahwa kita bisa percaya dia sampai menikah? So, itu penting banget loh. Itu penting banget. So, itu yang kedua, mempassword HP-nya darimu. Cari tahu apa alasannya. Masuk akal apa tidak alasannya, atau terkesan dibuat-buat apa tidak. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah suka membohongimu. Minta maaf ya, karena saking seringnya dia membohongimu, hati nuranimu, hatimu gak bisa dibohongin. Sebenarnya kamu udah gak percaya lagi sama dia. Sebenarnya kamu udah kurang respect sama dia karena terlalu sering dia berbohong sama kamu. Nah, orang yang berbohong, orang itu menyembunyikan sesuatu. Pasti ada yang disembunyikan. Kalau tidak ada yang disembunyikan, untuk apa berbohong? Itu sederhananya begitu. Nah, jadi dia yang suka berbohong kepadamu, dia menyembunyikan sesuatu darimu. So, cari tahu itu apa yang dia sembunyikan dan minta untuk dia jujur sama kamu. Itu yang
Ketiga. Yang keempat, hanya mau ditelepon di waktu-waktu tertentu. Contoh, di jam-jam tengah malam, jam-jam waktu orang pada tidur. Nah, di situ dia bisa telepon. Jam biasa, minta ampun susahnya dihubungin. Minta ampun susahnya untuk ngechat, untuk telepon. Minta ampun susahnya. Padahal waktu kamu hubungi dia jam-jam 8 malam, jam 9 malam, dia nggak ada kegiatan, santai aja sebenarnya. Tapi kenapa susah dihubungin? Apa yang dia sembunyikan? Tapi waktu tengah malam, pada waktu semua orang lagi tidur, lagi ngorok, lagi mimpi, dia hubungi kamu. Segitu terus. Segitunya dia terus. Nggak pernah, jarang, siang malam dia jarang. Tapi kalau tengah malam, ada apa? Kecuali tadi dia kerja sampai jam 1 subuh. Masalahnya kerja apaan sampai segitu? Ya, jadi coba perhatikan itu baik. Hanya mau telepon, chat di waktu-waktu tertentu. Itu pasti ada sesuatu yang dia sembunyikan. Ya, kita nggak tahu apakah jam 8 malam, jam 9 malam dia lagi dekat sama siapa, kencan sama siapa, kita nggak tahu. Telepon sama siapa, kita nggak tahu. Itu yang keempat. Yang kelima, sulit dihubungi dan dijumpai. Jadi setiap kali kamu berusaha hubungi dia, sulit banget. Setiap kali kamu berusaha untuk ketemu dia, sulitnya minta ampun. Kebalikannya sama dia. Waktu dia hubungi kita gampang. Waktu dia mau ketemu kita gampang. Karena apa? Karena memang kita terbuka, nggak ada yang ditutup-tutupin. Sebaliknya, karena ada yang dia sembunyikan, maka dia sulit dihubungin, sulit untuk dijumpain. Nah, Anda yang punya pasangan atau yang dekat dengan orang seperti ini, kamu tegasin. Bilang ke dia, aku gak suka cara kamu begini. Kamu gak jelas orangnya, dan kamu gak bertanggung jawab menjaga pasanganmu, gak bertanggung jawab untuk memberi perhatian, dan lain-lain. Tegas ke dia. Kalau dia gak mau berubah, ya udah, ngapain kamu jalin hubungan dengan orang yang gak jelas kayak gitu? Ya, supaya dia tahu bahwa kamu itu gak gampang dipermainkan. Supaya dia tahu bahwa kamu itu bukan murahan, bukan gampangan, ya. Itu yang kelima. Yang keenam, maunya ketemu di tempat-tempat sepi, jauh dari keramaian. Siapa tahu waktu di tempat ramai, di mall mana gitu, atau di bioskop mana gitu, ternyata ada teman-temannya di situ. Teman-temannya tahu kalau dia ada dekat dengan siapa, atau mungkin ada pacar dengan siapa, dan kamu jadi pacar keberapa, I don't know. Tapi mengajakmu ketemu di tempat-tempat sepi, aneh. Jarang banget mengajakmu di tempat-tempat keramaian. Ada apa? So, coba pikirkan itu dengan baik-baik, dengan bijaksana. Ya, harusnya pacaran yang benar, hubungan yang benar itu di tempat yang terang, di tempat yang orang-orang ada di situ. Tapi kalau kemudian sembunyi-sembunyi, hanya berdua, ada apa? Ya, coba pakai rasio itu ya. Coba berpikir dengan baik. Ya, itu yang keenam. Yang ketujuh adalah suka marah. Dia tiba-tiba marah, tiba-tiba bernada tinggi suaranya waktu kamu tanya hal-hal yang menjurus. Kamu kenapa sulit dihubungin malam-malam, tapi kalau subuh kamu ini? Oh, pasti dia oh gini. Bahkan dia bisa dengan marah ngomongnya. Terus kamu kemana aja? Pokoknya kalau kamu tanya hal-hal yang menjurus, dia jadi marah. Dia apa ya istilahnya, menutupi. Coba menutupi tingkah lakunya dengan pura-pura marah, dengan sikap yang bagaimana. Nah, ini salah satu cirinya. Itu yang ketujuh. Dan yang terakhir, yang kedelapan, ciri pacar menyembunyikan sesuatu darimu adalah kalau ditanya hal-hal, khususnya hal-hal yang menjurus, selalu jawabannya muter-muter gak jelas. Terus kemudian mencoba meyakinkanmu dengan bahasa-bahasa yang enggak jelas, enggak mendarat jawabannya, muter-muter, ngambang gitulah kira-kira. Nah, yang seperti ini yang perlu kamu tegasin. Ya, harusnya kalau dia menjawab to the point aja, ngapain muter-muter segala macam. Ya,
So itu dia ciri-cirinya. Saya berharap teman-teman muda engkau bisa peka, engkau bisa tajam dalam menilai dan bersikap tegas apabila ternyata dia menyembunyikan sesuatu, apalagi sifatnya dia selingkuh, apalagi sifatnya kamu diduakan atau ditigakan, kamu harus tegas. Ambil keputusan. Oke? Tetap semangat, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa. Hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.